Sobat sehat, kalau lagi kumpul-kumpul sore hari, enaknya sambil ngemil apa ya? Salah satu camilan favorit kita semua, dari dulu sampai sekarang pasti kacang rebus. Betul tidak? Rasanya yang gurih, empuk, dan bikin nagih, memang tiada duanya. Tapi pernahkah kita bertanya, camilan yang kelihatannya sehat dan alami ini, sebetulnya teman atau musuh bagi tubuh kita yang sudah senior? Ternyata, bisa jadi teman yang sangat baik. Sobat sehat, saya pernah mengobrol dengan Pak Deharjo di sebuah angkringan di Solo. Usianya sudah 78 tahun, tapi daya ingatnya masih tajam sekali dan bicaranya lancar. Beliau cerita, rahasianya adalah ngemil kacang rebus tawar, yang direbusnya sendiri tanpa garam, hampir setiap sore. Katanya, kebiasaan itu membuatnya tidak gampang pikun dan badan tetap berenergi. Kisah Pak Deharjo ini tentu membuat kita ingin ikut ngemil kacang rebus. Tapi tunggu dulu, di balik manfaatnya untuk otak, kacang rebus ternyata menyimpan bahaya tersembunyi yang tidak pernah dibahas, termasuk adanya potensi racun dan zat antigizi di dalamnya. Hari ini kita akan mengupas tuntas sisi baik dan sisi buruk dari kacang rebus, agar kita bisa meniru Pak Deharjo tanpa harus celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat, Penyakit Dalam. Kisah nyata dari Pak Deharjo tadi adalah bukti bahwa camilan sederhana bisa menjadi kunci kesehatan jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Kunci utamanya ada pada kata tawar atau tanpa garam yang akan kita bahas nanti. Sebelum kita masuk ke sisi bahayanya, mari kita lihat dulu mengapa kebiasaan Pak Deharjo ini sangat masuk akal secara ilmiah dan apa saja kebaikan lain yang ada di dalam setiap butir kacang tanah rebus. Kebaikan pertama kacang rebus datang dari kandungan lemaknya. Jangan takut dulu, Sobat Sehat. Lemak yang ada di dalam kacang tanah adalah jenis lemak tak jenuh atau lemak baik, sama seperti yang ada pada buah alpukat. Lemak baik ini sangat penting bagi lansia karena tugasnya adalah membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL di dalam darah, yang menjadi biang keladi penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung. Kebaikan kedua adalah paket duet maut antara protein nabati dan serat pangan. Protein bertugas untuk menjaga massa otot kita agar tidak menyusut di usia tua, sehingga tubuh tetap kuat dan tidak gampang jatuh. Sementara itu, seratnya sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Kombinasi protein dan serat ini juga akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga mencegah kita ngemil makanan tidak sehat lainnya. Dan inilah rahasia yang jarang sekali diungkap. Kacang tanah mengandung sebuah zat anti-penyuan super bernama resveratrol. Zat ini adalah antioksidan kuat yang juga ditemukan pada buah anggur. Menurut penelitian, resveratrol bekerja seperti tameng yang melindungi sel-sel tubuh kita, termasuk sel otak dan sel jantung, dari kerusakan akibat radikal bebas dan proses penuaan dini. Inilah mungkin yang membuat daya ingat Pak Deharjo tetap tajam. Manfaat pertama yang paling menonjol, seperti yang dialami Pak Deharjo, adalah untuk kesehatan otak. Selain resveratrol, kacang tanah juga kaya akan niacin atau vitamin B3. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga fungsi sel-sel saraf agar tetap berjalan normal. Asupan niacin yang cukup dari kacang rebus secara rutin dapat membantu meningkatkan daya ingat dan memperlambat penurunan fungsi otak atau kepikunan di usia senja. Seperti yang sudah kita bahas, manfaat kedua yang paling nyata adalah kemampuannya menurunkan kolesterol jahat. Lemak baik di dalam kacang rebus akan bekerja di dalam darah kita untuk membersihkan plak-plak lemak yang mulai menempel di dinding pembuluh darah. Dengan rutin mengonsumsi kacang rebus yang diolah dengan benar, kita secara aktif membantu menjaga arteri kita tetap bersih, lentur, dan sehat. Bagi penderita diabetes atau yang ingin menghindarinya, kacang rebus adalah camilan yang sangat cerdas. Kacang tanah memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya, tidak akan membuat gula darah naik drastis setelah dimakan. Justru, kombinasi antara lemak baik, protein, dan seratnya
akan membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain, sehingga kadar gula darah menjadi jauh lebih stabil dan terkendali. Meskipun kalorinya cukup tinggi, kacang rebus ternyata bisa membantu menjaga berat badan jika porsinya pas. Rasa kenyang yang ditimbulkan oleh protein dan seratnya akan sangat membantu menekan nafsu makan. Daripada ngemil kerupuk, biskuit manis, atau gorengan, segenggam kacang rebus tentu menjadi pilihan camilan yang jauh lebih sehat dan mengenyangkan, sehingga total asupan kalori harian kita bisa berkurang. Manfaat terakhir adalah sebagai sumber energi yang stabil. Energi dari kacang rebus, yang berasal dari protein dan lemak sehatnya, akan dilepaskan oleh tubuh secara perlahan-lahan. Ini berbeda dengan energi dari makanan manis yang cepat naik, tapi juga cepat turun dan membuat kita lemas. Dengan ngemil kacang rebus di sore hari, kita bisa mendapatkan energi tambahan untuk tetap bugar hingga malam tanpa mengalami mabuk gula. Setelah mendengar semua manfaat luar biasa tadi, rasanya ingin langsung membeli kacang rebus sekarang juga. Tapi disinilah kita harus berhati-hati, sobat sehat. Di balik semua kebaikan itu, kacang rebus menyimpan beberapa bahaya tersembunyi yang benar-benar tidak boleh kita anggap remeh. Bahaya-bahaya inilah yang jarang sekali dibahas dan bisa berakibat fatal jika kita tidak mengetahuinya. Sebelum kita bongkar tuntas semua sisi gelap dari kacang rebus, kami ingin mengajak sobat sehat untuk mendukung kami. Ayo, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi krusial seperti ini. Dukungan dari Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyajikan konten kesehatan yang jujur dan terpercaya. Mari kita lanjutkan ke bagian paling penting. Bahaya pertama, dan yang paling serius adalah risiko adanya racun bernama aflatoksin. Ini adalah racun yang dihasilkan oleh sejenis jamur tak kasat mata yang bisa tumbuh pada kacang tanah yang disimpan di tempat yang salah atau terlalu lembab. Aflatoksin sangat berbahaya karena bisa merusak organ hati kita secara dayam-dayum dan dalam jangka panjang, merupakan salah satu pemicu kanker hati. Inilah mengapa kita harus sangat teliti dalam memilih kacang. Bahaya kedua yang jarang diketahui adalah adanya zat anti-gizi bernama asam fitat. Zat ini banyak terdapat pada kulit ari atau selaput tipis berwarna coklat yang menyelimuti kacang. Asam fitat ini seperti pencuri di dalam perut kita. Ia bisa mengikat mineral-mineral penting dari makanan lain, seperti zat besi, kalsium, dan seng, lalu membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Ini bisa memperburuk kondisi kurang darah atau osteoporosis pada lansia. Bahaya ketiga adalah yang paling umum diketahui, yaitu bagi penderita asam urat. Kacang tanah mengandung purin dalam jumlah yang cukup tinggi. Bagi orang yang memiliki masalah asam urat, konsumsi kacang rebus berlebihan bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Penumpukan kristal asam urat di persendian inilah yang akan memicu serangan gout yang ditandai dengan bengkak, kemerahan, dan rasa nyeri yang luar biasa hebat. Dan bahaya terakhir yang paling cepat dampaknya adalah reaksi alergi. Alergi kacang tanah adalah salah satu jenis alergi makanan yang paling umum dan bisa sangat parah. Gejalanya bisa bervariasi, mulai dari sekadar gatal-gatal ringan, bengkak di bibir, hingga reaksi anafilaksis yang menyebabkan sesak napas, penurunan tekanan darah drastis, dan bisa mengancam nyawa. Jika Anda punya riwayat alergi kacang, hindari sama sekali. Untuk menggambarkan bahaya yang sering kali kita sepelekan, mari kita simak kisah Ibu Ratih dari Bandung, 67 tahun. Beliau punya riwayat darah tinggi yang sebenarnya terkontrol baik dengan obat. Karena tahu kacang rebus itu sehat, beliau jadi sering membeli sebungkus besar dari penjual keliling setiap sore untuk camilan. Kacang rebus yang dijual itu rasanya sangat gurih dan asin, yang membuatnya semakin lahap saat memakannya. Ibu Ratih berpikir, karena hanya direbus dan tidak digoreng, maka pasti aman. Namun, setelah beberapa minggu rutin ngemil kacang rebus asin tersebut, beliau mulai sering merasa pusing dan lehernya terasa kencang. Saat kontrol bulanan, dokternya kaget karena tekanan darahnya melonjak naik. Setelah ditanya, barulah terungkap kebiasaan barunya. Dokter menjelaskan bahwa kandungan garam yang sangat tinggi pada kacang rebus itulah
yang menjadi biang keladinya. Kisah Ibu Ratih adalah bukti nyata bahwa cara pengolahan bisa mengubah makanan sehat menjadi berbahaya. Selain menjadi pantangan bagi kondisi khusus, konsumsi kacang rebus, bahkan yang tawar sekalipun, jika berlebihan, juga bisa menimbulkan beberapa efek samping. Efek-efek ini adalah sinyal dari tubuh kita bahwa segala sesuatu yang baik pun harus ada batasnya. Mari kita kenali sinyal-sinyal tersebut. Efek samping pertama yang paling umum adalah perut gembung. Kacang tanah mengandung sejenis gula kompleks dan serat yang bagi sebagian orang sulit untuk dicerna. Di dalam usus besar, komponen ini akan difermentasi oleh bakteri, dan proses inilah yang menghasilkan banyak gas. Akibatnya, perut bisa terasa begah, kencang, dan sering buang angin. Ini adalah tanda bahwa porsi kacang rebus Anda mungkin terlalu banyak. Jangan tertipu dengan ukurannya yang kecil. Kacang tanah sangat padat kalori. Satu genggam kacang rebus saja sudah mengandung sekitar 100 sampai 200 kalori. Jika kita tidak sadar dan terus mengunyahnya sambil menonton TV, asupan kalori kita bisa melonjak drastis tanpa terasa. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari tanpa mengurangi porsi makan lain, jangan heran jika berat badan akan naik dengan cepat. Bagi sebagian kecil orang yang tubuhnya sensitif, konsumsi kekengkonin secara berlebihan dilaporkan dapat memicu reaksi pada kulit seperti munculnya jerawat atau rasa gatal-gatal. Hal ini diduga karena kandungan asam lemak omega-6 di dalam kacang, yang jika jumlahnya terlalu banyak dibandingkan omega-3 bisa memicu peradangan ringan di dalam tubuh yang kemudian muncul di kulit. Ini adalah efek samping jangka panjang dari asam fitat yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika kita menjadikan kacang rebus sebagai camilan utama setiap hari, dalam porsi besar, dalam jangka waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ini berpotensi mengganggu penyerapan mineral penting seperti zat besi dan kalsium. Akibatnya, risiko mengalami anemia atau pengeroposan tulang bisa sedikit meningkat. Kuncinya adalah jangan berlebihan. Seperti yang dialami oleh Ibu Ratih, efek samping ini datang dari cara pengolahan yang salah. Kacang rebus yang dijual di pasaran hampir selalu direbus dengan air garam dalam jumlah banyak agar rasanya lebih gurih dan awet. Mengonsumsi camilan tinggi garam seperti ini setiap hari adalah bencana bagi penderita hipertensi. Garam akan menarik air ke dalam pembuluh darah, meningkatkan volume darah, dan membuat tekanan darah melonjak naik. Setelah mengetahui semua sisi mata uang dari kacang rebus, kini kita sampai pada bagian solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua manfaat hebatnya, seperti Pak Deharjo, tanpa harus terjebak dalam bahaya, seperti yang dialami Ibu Ratih? Jawabannya terletak pada 3 langkah cerdas: memilih, mengolah, dan membatasi. Mari kita pelajari bersama cara aman menikmati kacang rebus. Langkah pertama dan paling krusial adalah memilih bahan baku yang bagus untuk menghindari racun aflatoksin. Pilihlah kacang tanah mentah yang kering, bersih, dan tidak ada tanda-tanda jamur atau bintik hitam. Hindari membeli kacang yang sudah disimpan terlalu lama, berbau apek, atau terasa lembab. Kacang yang berkualitas baik adalah jaminan pertama bahwa camilan kita akan aman dan sehat untuk dikonsumsi. Langkah kedua adalah merebusnya sendiri di rumah. Dengan merebus sendiri, kita punya kendali penuh atas bahan-bahan yang kita gunakan. Aturan utamanya adalah gunakan garam sesedikit mungkin, atau akan lebih baik lagi jika tidak menggunakan garam sama sekali. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Deharjo. Anda bisa menambahkan selembar daun pandan saat merebus untuk memberikan aroma yang wangi dan khas. Dan langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah batasi porsi. Camilan sesehat apapun akan menjadi tidak sehat jika dikonsumsi berlebihan. Takaran porsi kacang rebus yang paling aman untuk lansia adalah tidak lebih dari 1 genggam tangan kita, masing-masing per hari. Porsi segini sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatannya, tanpa harus membebani tubuh kita dengan kalori dan zat-zat lain yang berlebihan. Jadi, mari kita simpulkan, kacang rebus bisa menjadi teman yang sangat baik bagi lansia, membantu menyehatkan otak, jantung, dan mengontrol gula darah. Namun, ia juga bisa menjadi musuh
jika kita abai terhadap bahaya tersembunyi seperti racun, aflatoksin, asam fitat, kandungan purin, dan garam yang tinggi. Kunci untuk menjadikannya teman adalah dengan memilih kacang berkualitas, merebusnya sendiri tanpa banyak garam, dan membatasinya hanya segenggam per hari. Kacang rebus mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tampak alami dan sederhana belum tentu sepenuhnya aman tanpa ilmu. Alam menyediakan makanan dengan paket lengkap. Ada kebaikan, dan ada pula tantangannya. Tugas kita sebagai manusia bijak adalah mempelajarinya. Jangan hanya menelan mentah-mentah, baik itu makanan maupun informasi. Kenali, pahami, dan olahlah dengan bijak. Maka kita akan mendapatkan manfaatnya tanpa celaka. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih bijak dalam memilih camilan sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, apa camilan sehat favorit Sobat Sehat di sore hari? Mari kita saling berbagi ide. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap pilihan kecil yang kita buat di meja makan hari ini akan menentukan kualitas kesehatan kita di masa depan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda, dan salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.